Shalom Bapak Ibu, kita ada di dalam acara Mimbar Gemar Online bersama saya Dwi Soekarto SPD. Bacaan Gemar hari ini terdapat di dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-33 sampai 44, dan saya akan membaca ayat 42 sampai 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada hal yang perlu dipertanyakan. Mengapa di mana Yesus ada, di sana selalu dicari orang? Karena Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya menghidupi Injil. Injil dihidupkan di dalam dirinya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Artinya Bapak Ibu, bahwa melalui Injil keselamatan itu terjadi di dalam setiap orang percaya. Orang percaya yang menghidupi Injil di dalam dirinya, maka dia akan mengalami suatu kemerdekaan. Karena di dalam Injil tersebut ada satu kemerdekaan yang didasarkan baik untuk kebutuhan kehidupan ini, atau untuk kehidupan yang ada di kekekalan. Artinya, seseorang yang mengenakan Injil di dalam hidupnya, maka dia akan hidup seperti Tuhan Yesus Kristus hidup. Karena melalui kebenaran Injil di dalam hidup seseorang, dia sanggup untuk mengatasi segala masalah, problema, persoalan yang ada, termasuk roh-roh jahat yang mengganggu orang itu. Seperti yang tertulis di dalam ayat 36, dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Mengapa seseorang yang hidup di dalam kebenaran Injil, di dalam hidupnya, di dalam perkataannya penuh dengan kuasa? Karena kuasa tersebut bersumber dari Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi menyelamatkan di dalam kehidupan hari ini maupun menyelamatkan di dalam kehidupan yang akan datang. Ya, Tuhan Yesus berkata, tetapi Ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah." Jadi Tuhan Yesus harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Tuhan Yesus diutus oleh Bapa untuk memberitakan Injil keselamatan. Ya, jadi melalui Injil tersebut orang akan mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar. Bagaimana cara memberitakan Injil itu? Yaitu dengan cara menghidupkan Injil di dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu, jika Injil kita hidupi di dalam hidup kita, maka hidup kita akan memiliki hidup yang berkualitas, yaitu hidup yang tidak bercacat celah. Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yerusalem, memberitakan Injil di bait-bait suci. Bagi orang percaya, bait suci itu adalah apa yang terdapat di dalam kehidupan kita ini, maka harus kita beritakan. Ya, setiap tubuh orang percaya itu adalah bait suci. Itu sebabnya di dalam kehidupan ini kita harus menghidupi Injil
agar Injil nyata di dalam kehidupan kita. Ya, bukan melalui perkataan saja, tetapi Injil akan lebih sangat hebat dan berkuasa apabila kita praktekkan di dalam hidup kita. Jadi tubuh kita ini adalah tubuh bait Roh Kudus. Jika tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, maka di dalamnya pasti ada Injil yang hidup, yaitu firman Tuhan yang hidup, yaitu Logos yang kita hidupi di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita menjadi manusia yang berkualitas dan memiliki satu kesanggupan untuk menyelamatkan orang lain. Jadi melalui kehidupan kita, orang lain akan mengenal Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus dan mengenal Bapa di surga. Demikianlah mimbar gemar online Bapak Ibu, dan saya akan menutup dengan sebuah pujian. Haleluya. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan ini. Bila firman Tuhan ini memberikan satu kekuatan, memberikan satu kemerdekaan, memberikan satu penghiburan di dalam kepengikutan kami kepada Engkau Bapa di surga, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu gemar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.